tidak pada level terkecil, tidak menunjuk responden secara makin kecil atau mikro, tapi kita lebih berskala makro. Kemudian di situ juga menyampaikan tujuan BPS. BPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ya. Kemudian berkewajiban melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai satu official statistik di Indonesia atau sebagai lembaga resmi, BPS memiliki visi dan misi. Visinya ini sempat dikritisi karena visinya kelihatannya memang harus direvisi, ya, karena di sini menyampaikan sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, padahal yang dilakukan BPS lebih dari itu, yaitu sebagai early warning system atau sistem penyampaian di awal gitu, peringatan awal, dan juga sebagai decision support system atau sebagai supporting untuk pengambilan keputusan pemerintah, ya. Jadi visinya penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju dan memiliki 4 misi: menyediakan data statistik berkualitas yang standar nasional dan internasional, kemudian melakukan pembinaan kementerian lembaga, dinas dan instansi melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan, dan mewujudkan pelayanan prima untuk terwujudnya sistem statistik nasional, dan membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai-nilai profesional, integritas, dan amanah. Namun sekarang semua ASN tidak cuma PIA tapi berakhlak, ya. Nah, kemudian itu BPS sebagai official statistik. Sementara perguruan tinggi adalah sebagai pabriknya penelitian. Perguruan tinggi kita tahu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang perguruan tinggi dan penyelenggaraannya terhadap pendidikan, kemudian PP Nomor 30 tahun 90 tentang pendidikan tinggi, kemudian tujuan pendidikan tinggi, dan Tridharma perguruan tinggi. Di Tridharma perguruan tinggi ini, dari Tri ada 2 yang BPS berkontribusi, yaitu pendidikan dan pengajaran, dan kemudian penelitian dan pengembangan. Nah, kalau kita lihat skema dari research, ya, kita sudah tahu lah, ini teman-teman sudah pengalaman banget untuk research, ada 6 tahapan, dari mulai identifikasi masalah, kemudian objeknya, kemudian konsep dari permasalahan tersebut, kemudian opsinya apa, dan sebagainya. Maka pada empirical strategy, disitulah BPS berperan, karena di situ memerlukan data, ya. Jadi antara perguruan tinggi dan BPS ini bisa berkolaborasi di tahapan ke-5 di empirical strategy. BPS menyediakan data untuk penelitian. Ini yang masih baru-baru, mungkin agak terlalu jauh untuk berpikir tentang penelitian. Tapi pada saatnya nanti kalian akan sampai ke penelitian, ya, karena itu adalah langkah yang memang harus dilalui oleh setiap mahasiswa, ya. Jadi BPS menyediakan data untuk penelitian, ya. Kalau dari Undang-Undang Nomor 16 di tahun 97, sistem statistik nasional itu melalui ada 3 tahapan: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Tadi sudah kami sampaikan bahwa tugas BPS adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik dasar. Ya, kemudian statistik sektoral itu adalah yang dikumpulkan oleh teman-teman organisasi peringkat daerah, jadi OPD. Mereka mengumpulkan data tersebut untuk keperluan mereka. Ya, misalnya kalau pertanian, mereka mengumpulkan data pertanian, khusus pertanian saja. Kemudian kalau misalnya kesehatan, khusus kesehatan saja. Jumlah dokter, jumlah rumah sakit, jumlah pasien, dan sebagainya. Namun kalau BPS itu statistik dasar, yang disampaikan tadi lintas sektor, jadi masuk ke pertanian juga, ke kesehatan juga, ke perdagangan juga, ke semuanya, jadi lintas sektor dan skopnya nasional. Nah, kalau statistik khusus ini statistik yang dibikin untuk kepentingan tertentu, jadi bukan merupakan tugas dari institusi atau organisasi atau perangkat daerah tertentu. Jadi memang statistik yang khusus diperlukan untuk dilaksanakan. Kemudian sebagai official statistik, BPS melakukan cek dan kontrol untuk semua angka di statistik lembaga pemerintah.
Jadi artinya kalau kita melihat di Perpres nomor 39 tahun 2019 itu menyampaikan bahwa ada satu data Indonesia yang kita bergerak untuk menuju satu data Indonesia. Tugas BPS sebagai official statistik adalah sebagai pembina data statistik sektoral yang dikeluarkan oleh teman-teman di OPD. Ya. Kemudian BPS juga memberikan kemudahan akses data. Ya. Jadi para mahasiswa nanti tidak perlu repot-repot datang ke BPS dan kalau waktunya tidak ada, cukup mengunduh dari websitenya BPS itu sudah bisa mendapatkan semua keterangan, semua data yang diperlukan yang tersedia di BPS secara gratis. Ya. Atau kalau mau datang langsung ke PST juga bagus. Ya. Kita sudah melakukan MOU dengan Unila dan BPS dengan Unila akan membuat pojok statistik. Ya. Pojok statistik ini adalah counternya teman-teman Unila ya untuk keperluan para mahasiswa, namun akan didampingi oleh BPS untuk mendapatkan semua yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Jadi kita membuka akses website di sana dan kita juga akan membuka ruang konsultasi untuk adik-adik yang ingin melakukan penelitian, bagaimana melakukan penelitian ini, metode apa yang bisa digunakan, berapa sampel yang tepat dan sebagainya, itu kita akan membuka ruang konsultasi. Namun ruang konsultasi akan mediasi oleh kami, akan dilakukan oleh kami sehingga kita tidak akan lakukan setiap hari. Jadi mungkin seminggu 2 kali kita akan bikin waktu sehingga atau kalau memang ada yang perlu banget silakan berkunjung ke BPS. Itu rencana kita. Mudah-mudahan segera terlaksana ya Pak Usaini ya, pojok statistik antara BPS dengan Unila. Amin, mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Nah kemudian untuk adik-adik ketahui semua ya, data BPS itu mengeluarkan beberapa data-data strategis yang digunakan untuk perencanaan pemerintah, untuk pengambilan keputusan, untuk pembuatan kebijakan, dan untuk monitoring evaluasi. Untuk indikator strategis yang sosial, kita mengeluarkan data kemiskinan, kemudian data ketimpangan pendapatan Gini rasio, data pengangguran, data potensi desa, bahkan kita mengeluarkan juga indeks kebahagiaan. Ya. Kemudian perilaku anti korupsi, yaitu survei-survei yang kita keluarkan dan ini outputnya. Kemudian IPM. Nah, adik-adik pasti pernah dengar nih yang namanya indeks pembangunan manusia. Itu adalah produk dari BPS ya untuk melihat IPM di satu wilayah. Kemudian indeks demokrasi juga dikeluarkan oleh kita. Itu beberapa indikator strategis dan sosial yang dikeluarkan oleh BPS. Kita juga mengeluarkan indikator strategis di bidang ekonomi. Ya. Kalau BPS merilis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ini semua mata memandang. Ya, semua mata memandang. Baik itu pelaku ekonomi, baik itu pemerintah, baik itu negara lain, itu semuanya melihat. Ya, seperti apa? Jadi ini artinya adalah ini indikator ini benar-benar strategis. Yang kita keluarkan adalah PDB untuk level nasional, kemudian PDRB untuk level regional, dan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian inflasi. Nah, inflasi ini bagaimana inflasi, apa itu inflasi, bagaimana cara menghitung inflasi, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Ridwan. Ya, inflasi ini adalah kalau ada yang mencari angka inflasi, jangan cari di BI, ya, karena ini adalah outputnya BPS. Ya. Namun Bank Indonesia itu punya tim untuk tim pengendali inflasi. Ya. Jadi suatu negara akan baik pada saat harga di negara tersebut dapat terkendali dengan baik. Ya. Kemarin belum lama ini Pak Presiden kita menyampaikan bahwa begitu bangganya beliau ya karena sampai dengan inflasi bulan Maret ya kita rilis di 1 April kemarin. Amerika sudah sampai ke 7, sekian inflasinya. Kemudian Eropa sudah 5, sekian. Bahkan Turki 54 sekian. Jadi sudah tinggi sekali, sementara Indonesia masih 0, itu artinya menunjukkan bahwa harga kita itu terkendali dengan baik. Ya. Nah kemudian satu lagi nilai tukar petani ya. Nanti kita bisa melihat bahwa ini bukan tingkat kesejahteraan, tapi untuk melihat besar nilai tukar. Apakah nilai tukar petani itu yang diterima petani dengan yang dibayarkan lebih besar, lebih surplus atau
defisit ya, atau defisit itu yang disebut dengan nilai tukar petani. Kemudian perdagangan internasional, jadi ekspor kita, import kita, kemudian neraca perdagangan kita berapa, kemudian pariwisata dan transportasi dan lain-lain. Itu semua adalah indikator strategis di sisi ekonomi kita. Jadi beberapa indikator-indikator yang dikeluarkan BPS ini benar-benar digunakan oleh pemerintah sebagai evaluasi atau pengambilan kebijakan atau penentuan perencanaan. Ya. Bahkan kemarin kayak Musrenbang Lampung, ya itu capaian ekonomi makronya, capaian makronya itu menggunakan semua data-data BPS. Ya. Jadi dari situ bisa terlihat apakah kemiskinannya tertanggulangi, IPM-nya bagaimana, kemudian tingkat penganggurannya, kemudian pertumbuhan ekonominya dan sebagainya, itu semuanya menggunakan data BPS. Nah, sekarang saya mau cerita ya. BPS ya, selain melakukan sensus juga melakukan survei. Sensus BPS itu hanya ada 3. Kenapa 3? Karena sensus itu mahal. Karena sensus itu adalah mendata semua. Sensus penduduk itu mendata semua yang bernyawa yang ada di Indonesia. Itu didata. Ya, tidak terkecuali. Kalau survei itu hanya mengambil sebagian sampel, namun digunakan untuk perkiraan angka populasi. Tapi kalau sensus itu mendata seluruhnya. Kita punya namanya sensus penduduk. Itu setiap tahun yang berakhiran 0, 10 tahun sekali. Jadi terakhir kemarin 2020 ya. 2020 itu sensus penduduk ya. Nah, kemudian yang berakhiran 3 itu sensus pertanian. Jadi tahun depan kita punya sensus yang namanya sensus pertanian. Karena sensus maka semua pelaku pertanian akan kita data ya. Kemudian 2026 atau yang berakhiran 6, kita akan ada sensus ekonomi. Jadi semua pelaku ekonomi akan kita data tanpa terkecuali, yang nyata dan yang tidak nyata. Maksudnya tidak nyata itu yang e-commerce, yang banyak sekali unicorn yang ada. Itu juga akan masuk ke dalam sensus ekonomi kita. Nah, untuk survei, nah ini survei-survei yang paling banyak yang rutin dilakukan BPS, masih ada survei-survei yang lain. Namun demikian untuk Senas sosial ekonomi nasional. Ini dilakukan setahun 2 kali. Outputnya ada tingkat kemiskinan, pendapatan, rasio SDGs yang lain, indikator SDGs. Kemudian survei tenaga kerja nasional. Itu output yang dihasilkan adalah tingkat pengangguran. Kemudian survei harga konsumen, ya itu yang dihasilkan adalah angka inflasi yang kita rilis setiap bulan. Kemudian survei khusus untuk penghitungan PDRB, itu menghasilkan data PDRB dan pertumbuhan ekonomi, walaupun selain survei khusus ini juga mengkombin dari survei-survei yang ada di produksi dan di distribusi dan yang lainnya. Kemudian kerangka sampel area, ini menghasilkan luas dan produksi padi atau jagung dan jagung. Kemudian survei industri besar sedang dan industri mikro kecil, ini adalah perkembangan industri dari mulai kecil sampai dengan besar. Ya. Dan survei-survei lainnya. Ini adalah beberapa contoh sensus tidak contoh, tapi real hanya ada 3. Namun kalau survei beberapa contoh yang hasilnya, outputnya itu benar-benar ditunggu, ya karena itu digunakan sebagai pengambilan kebijakan. Nah kemudian BPS terbuka untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, jadi memungkinkan untuk melakukan pembinaan. Kita siap untuk membina, untuk melakukan konsultasi teman-teman, adik-adik, mahasiswa yang ingin melakukan survei atau penelitian, silakan. Sudah ada ke sana dulu. Nanti kalau pas waktunya kami, maka kami akan hadir ke sana untuk membantu, atau kalau tidak pas waktunya silakan datang ke BPS ya. Atau melalui online juga kita melayani ya. Kemudian kerjasama dengan akademisi kita sudah melakukannya, dan kita sudah melakukan MOU, didasari dengan MOU, dan kita siap untuk membantu ya. Sebagai leading sektor dan dalam pengembangan statistik, BPS juga memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan pengelola data statistik ya. Jadi itu yang kami sampaikan, kita sebagai pembina data statistik sektoral, kita siap untuk membuka untuk melakukan capacity building untuk para SDM dan para mahasiswa atau para siapapun yang membutuhkan. Ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan adalah kita ingin mewujudkan pojok statistik di lingkungan kampus. Ya. Jadi tujuan utama dari pembentukan pojok statistik ini adalah meningkatkan literasi data statistik. Jadi melalui penyelenggaraan layanan dan promosi yang optimal, khusus segmen
Jadi pasti bahwa mahasiswa itu pasti hubungannya perlu banget dengan data, dan mahasiswa itu pasti akan selalu datang ke BPS ya. BPS dimanapun sampai level kabupaten, apalagi di pusat, itu yang paling banyak mengunjungi adalah mahasiswa ya, peneliti dan mayoritas ada mahasiswa. Jadi kita merasa bahwa emang kita ini harus bergandengan tangan nih dengan para akademisi nih, dengan para perguruan tinggi untuk mewujudkan pojok statistik, supaya adik-adik yang ingin melakukan penelitian tidak harus jauh-jauh mencari BPS yang mungkin alamatnya nggak tahu, atau di website kurang puas ingin bertatap muka, maka monggo datang di pojok statistik ya. Ya, akhirnya kepada Kepala Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah memberikan kepercayaan kepada BPS untuk ikut terlibat dalam proses pengajaran pada para mahasiswa. Selama 4 pertemuan, dari materi input-output, angka indeks, dan terakhir hari ini tentang inflasi, respon Bapak Ibu dosen serta mahasiswa sangat antusias. Ya, semoga materi yang kita berikan, disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami terbuka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tadi Pak Imam sampaikan mungkin online, offline juga boleh. Kami juga siap, kalau kami pas waktunya, kami siap untuk bertatap muka secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Retno. Banyak sekali rupanya hal-hal yang perlu, yang mungkin juga belum diketahui oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya pusat data itu ada di BPS sebenarnya. Nah ini tadi karena BPS ini dari hari ke hari yang mungkin memperbarui data dan sebagainya ini, ya kalau memang perlu melibatkan mahasiswa, kami siap juga membantu. Ya, benar. Kami siap membantu. Jadi kita ada program Desa Cantik, Pak. Jadi kita ingin membangun dari desa yang cinta statistik. Nah itu kemarin kita sudah bicara, aku kerjain ini. Suara saya ini ya? Agak ini. Ya enggak. Udah, terus silakan Bu. Ya, jadi kami ingin bangun. Jadi kalau sementara ini kita dapatkan kan yang kita semua tahu, mungkin luas wilayah yang ada di provinsi atau ada di kabupaten itu kalau dikumulatifkan dari desa itu mungkin nggak sama, gitu kan? Nah, sementara kita ini mau mulai membangun dari desa. Desanya kita mau dampingi, mau sama. Nah, jadi pada waktu mereka melakukan kumulatif menjadi wilayah kecamatan. Kecamatan kumulatif bisa kabupaten kumulatif dan seterusnya sampai ke provinsi dan nasional. Nah itu yang kita harapkan nanti kalau KKN nih, para mahasiswa ini harapan saya untuk bisa membantu, kan kita sudah ada smart village nih, artinya sudah ada template yang bagus yang program pemerintah provinsi. Cuman kita kemarin sudah melihat desa-desa yang ada itu, kita sudah melihat ternyata datanya saja yang kurang, kita perlu melakukan capacity building untuk para SDM. Nah itu yang kita berharapkan kalau ada mahasiswa KKN, nah itu makanya gunanya kita MOU Pak, supaya kita bisa saling kolaborasi untuk sama-sama meningkatkan dari desa, dari bawah. Ya, untuk teori-teori atau materi-materi teknis teman-teman koordinator fungsi siap membantu. Alhamdulillah. Nah, makasih banyak ini Bu atas tanggapannya. Nah itu Pak Ambia, nanti mahasiswa kalau yang mau jadi numerator membantu di BPS terbuka katanya. Siap. Tapi datangnya ke kabupaten kota karena pendataan ada di kabupaten kota. Ya, nggak jadi masalah Bu, karena di samping mereka belajar itu pengalaman di lapangan dan seperti apa, dan sekaligus bagaimana teknis-teknisnya nanti kan ada pembimbingnya nanti kan. Gitu. Ya, terima kasih banyak ini Bu sudah menyempatkan waktunya hadir. Ini ada Bu Zulfa nih, salah satu yang tadi tahu. Ya, Bu Zulfa silakan kenalkan diri sama Bu Retno. Ya, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kenal. Iya. Salah satu pengajar statistik ekonomi. Oke. Ya. Jadi itu Bu, kami sangat
merasa ini dihormati sekali nih. Ibu kepalanya sendiri yang langsung ini memberikan arahan pada mahasiswa, dan mungkin Ibu karena waktunya masih sangat sempit sekali karena tadi Ibu mengatakan agendanya cukup banyak. Ya mungkin ya kami tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali ucapan terima kasih dan mohon bantuannya selanjutnya kepada mahasiswa kami sekiranya ada keperluan data. Karena tadi Ibu sudah mengatakan tidak terlepas dari BPS. Kalau yang namanya menulis skripsi itu. Siap. Saya kira itu mungkin selanjutnya kalau Ibu masih ada agenda yang lain silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, selamat berkuliah teman-teman semua mahasiswa. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih juga ya Pak Usaini. Makasih Bu. Ya. Oh ya, ngulip juga. Ya, makasih Bu Nurul. Nah ini. Makasih banyak. Oke, itu tadi ya pemaparan yang disampaikan oleh Bu Retno ya selaku Kepala BPS Provinsi Lampung ya Dede ya. Jadi nanti nggak bisa dilepasi, Anda juga akan berhubungan dengan BPS. Tadi sudah disampaikan apa-apa yang bisa dibantu sama BPS, mereka siap untuk membantu. Baik, kita lanjutkan ke sekarang kuliah. Walaupun tadi sebenarnya data itu sudah disediakan BPS, tetapi ini tidak afdol kalau ya mahasiswa juga harus tahu gimana sih caranya teknisnya kalau dalam rangka menyusun suatu item tertentu, misalnya kayak inflasi, menghitung angka indeks segala macam ini. Nah pagi ini sudah ada Pak Ridwan ya dari BPS juga yang akan memaparkan bagaimana sih teknis menghitung inflasi dan sebagainya itu, terutama untuk wilayah-wilayah di Provinsi Lampung ini. Nah, untuk itu kita tidak berlama-lama, langsung saja kita berikan waktu kepada Pak Ridwan. Dan perlu saya sampaikan Pak Ridwan ya, ini waktunya sampai jam 10 lewat 5 menit, lewat 10 menit lah. Karena mahasiswa kami ini akan mengikuti kuliah yang lain nanti setelah itu. Saya kira itu, silakan Pak Ridwan sepenuhnya saya berikan waktu. Dan nanti mungkin ya kalau mahasiswa ada yang mau tanya langsung saja lah ke Pak Ridwan. Kalau ada yang mau ditanya gitu kan, ada yang kurang jelas langsung saja. Baiklah, terima kasih Pak Usaini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dosen inilah yang saya hormati, adik-adik yang berbahagia ya. Ini merupakan kesempatan yang bagus ya untuk saya. Terima kasih sekali saya diberikan waktu untuk katakanlah di sini menjelaskan tentang bagaimana BPS menghitung angka inflasi gitu. Sebetulnya kalau jurusan ekonomi mungkin dari dosen-dosennya ini udah pada pakar-pakar semua lah ya mengenai teori tentang inflasi lah, inflasi itu apa gitu, teorinya udah pada pakar semua mungkin ya di sini. Tapi saya yang ingin sampaikan di sini adalah sudut pandang lain bagaimana BPS menghasilkan angka inflasi itu sendiri begitu. Karena seperti tadi sudah dikatakan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ibu Endang Retno, bahwa yang menghitung angka inflasi di Indonesia itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Walaupun kadang-kadang kalau setiap ada pertemuan begitu ya di acara-acara yang resmi, itu biasanya yang menampilkan angka inflasi itu duluan itu biasanya Bank Indonesia gitu. Sehingga kadang-kadang orang lebih mengenal angka inflasi itu hasil daripada Bank Indonesia begitu. Padahal Bank Indonesia itu angka inflasinya diperoleh dari kami, dari BPS begitu. Tadi sudah disampaikan gitu. Baiklah Pak Usaini, mungkin saya akan mohon izin share Pak ya, silakan untuk bahan paparannya begitu. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan katakanlah memberikan manfaat ya sedikitnya untuk adik-adik mahasiswa Unila bagaimana BPS dalam menghitung inflasi yang dirilis setiap bulan. Saya coba Pak ya untuk ya. Dulu. Silakan Pak.
Apakah sudah nampak teman ini, Bapak? Belum. Bahannya? Oh iya ya, sudah ya, sudah. oke. Sudah. Baiklah, untuk adik-adik mahasiswa, di sini saya coba akan menjelaskan tentang inflasi dari sudut pandang apa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kami mendefinisikan inflasi secara sederhana saja ya, bahwa inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah dapat ilmu dari dosen-dosen di Unira lah ya, yang katakanlah definisi-definisi inflasi yang lain, itu monggo silahkan saja ya. Di sini saya akan definisikan inflasi dari sisi sederhana yang biasanya kami gunakan begitu. Sedangkan untuk apabila harga itu turun, itu biasanya istilahnya kami gunakan dengan istilah deflasi. Jadi kalau kenaikan harga itu kita istilahkan dengan inflasi, sedangkan kalau misalnya penurunan harga kita istilahkan dengan istilah deflasi. Nah, mengapa inflasi itu penting? Itu karena inflasi itu dapat digunakan sebagai yang pertama adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, mengapa inflasi itu penting? Karena inflasi itu sebagai indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran dengan asing dan parameter ekonomi makro lain. Sedangkan yang lainnya juga itu mengapa inflasi penting, menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Lalu apa yang inflasi atau deflasi di Indonesia? Tuan, kayaknya slide-nya nggak jalan ini. Nggak jalan ya Pak ya? Iya. Oke. Di sini. Oh, ya, sudah jalan. Ini Pak yang kan saya penuhkan jadi nggak. Oh ya, dia nggak mau dipukul, nggak mau. Ya. Kebaca Pak ya kalau ini Pak ya? Iya, iya, Oke, baca. oke. Tapi saya menggunakan ini saja ya, nggak usah di. Jangan pakai full screen ya Pak kalau dia mau. Oke, siap Pak. Oke, nah itu jadi sekarang apa penyebab inflasi deflasi di Indonesia? Yaitu pertama pengaruh musiman seperti musim panen ya. Dalam panen itu seperti padi-padian, kita tahulah kalau misalnya lagi panen padi harga gabah turun ya, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap harga beras turun. Sayuran kalau misalnya sayuran lagi panen ini biasanya harga-harga produk-produk hortikultura itu biasanya pada anjlok itu, pada turun drastis begitu. Buah-buahan juga, ikan juga itu kalau misalnya lagi musimnya juga akan harga-harganya akan turun begitu. Lalu pendidikan biasanya juga ini akan mempengaruhi daripada inflasi karena kalau misalnya uang komite atau uang kuliah ya yang teman-teman rasakan mahasiswa begitu ya, kalau misalnya ada untuk pergantian tahun ada uang kuliah naik begitu, itu pasti akan mempengaruhi daripada angka inflasi kita begitu. Lalu hari raya itu seperti kita ketahui bahwa kita ini di bulan puasa ya, ini mau masuk bulan puasa aja, kemarin itu inflasi di Provinsi Lampung itu 0,92%, tinggi sekali begitu. Karena ada barang-barang yang ketika menghadapi bulan puasa, menghadapi lebaran, itu biasanya komoditas-komoditas tertentu atau barang-barang tertentu mengalami kenaikan. Biasanya seperti bumbu-bumbuan, daging ayam ras, juga mungkin sandang ya, karena biasanya kalau lebaran itu ya, itu kan biasanya kita biasalah ya beli baju baru atau apa begitu ya. Lalu angkutan, ini angkutan kenapa biasanya naik? Biasanya seperti mudik-mudik begitu ya, angkutan udara
dan juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah puslah yang katakanlah memberikan pada angkutan untuk menaikkan tarifnya sekian persen begitu. Biasanya pemerintah memberikan puslah. Makanya di sini angkutan juga pada saat menyambut hari raya akan memberikan andil terhadap inflasi begitu. Lalu yang kedua pengaruh distribusi, yaitu seperti bencana alam ya, kalau misalnya ada banjir, ada tanah longsor, tentunya distribusinya akan terganggu dan itu bisa juga mempengaruhi terhadap kenaikan harganya. Lalu infrastruktur seperti feri antar pulau, jalan, jembatan yang rusak itu juga akan mempengaruhi daripada harga-harga begitu, yang tentunya nanti akan mempengaruhi daripada besar kecilnya angka inflasi yang dihasilkan. Lalu keamanan, ada konflik di beberapa daerah. Lalu yang ketiga adalah administer price, yaitu harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bukan karena harga pasar gitu ya. Contohnya apa? BBM. Nah itu baru saja kita merasakan kemarin itu. Harga Pertamax ya, itu mengalami kenaikan dari 9.000-an sekitar 9.000-an menjadi 12.000 lebih kalau tidak salah begitu ya. Itu juga pasti akan memberikan andil terhadap angka inflasi kita itu. Kenaikan harga BBM seperti kemarin kenaikan harga bensin Pertamax gitu. Tarif dasar listrik itu juga yang menentukan tarif itu adalah pemerintah. Itu kalau misalnya tarif dasar listrik naik pasti akan memberikan andil inflasi. Kalau misalnya pemerintah menurunkan tarif listrik itu akan memberikan andil deflasi juga. Lalu tarif air minum biasanya lebih kepada kebijakan Pemda, pemerintah daerah. Jadi beberapa komoditas yang menyebabkan angka inflasi yang termasuk dalam administer price atau harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada perubahan nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan lain-lain ya. Itu juga akan menyebabkan inflasi di Indonesia. Lalu apa sih kegunaan daripada angka inflasi ya? Mungkin teman-teman juga sudah dapat ya di kuliah di ekonomi ya dari para dosen. Apa sih kegunaan daripada angka inflasi? Sedangkan dari sisi kami begitu ya, bahwa kegunaan daripada angka inflasi itu misalnya untuk indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai, lalu ada juga penyesuaian nilai kontrak, ada eskalasi nilai proyek, dan penentuan target inflasi. Yang biasanya yang menentukan penentuan target inflasi itu adalah Bank Indonesia. Makanya ketika ada permintaan data ke BPS, Pak kira-kira itu inflasi di 3 bulan ke depan gimana? Atau inflasi tahun depan bagaimana gitu. Itu kami tidak melakukan itu. Kami tidak melakukan proyeksi inflasi karena yang kami laporkan ke masyarakat yang kita umumkan setiap awal bulan adalah potret yang real di lapangan gitu. Jadi kami tidak melakukan proyeksi. Biasanya yang memberikan target-target inflasi tahun depan inflasi sekian persen dengan plus minus 1 biasanya Bank Indonesia. Itu memang tugasnya Bank Indonesia. Lalu juga kegunaan yang lainnya adalah untuk indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu sebagai pembagi PDB dan PDRB ya, jadi angka inflasi ini juga digunakan oleh tempatnya yang menghitung PDB dan PDRB nih di tempatnya Bu Nurul tadi. Karena di tempatnya Bu Nurul itu yang menghitung daripada PDRB-nya gitu. Lalu sebagai proxy perubahan biaya hidup dan indikator dini tingkat suku bunga, falas, dan indeks harga saham. Itu beberapa kegunaan daripada angka inflasi. Lalu apa komponen IHK? Apa sih itu IHK gitu? Kenapa IHK dibahas di sini? IHK itu adalah indeks harga konsumen. Lalu apa hubungannya dengan inflasi begitu? Inflasi itu pada dasarnya adalah perubahan relatif daripada indeks harga konsumen atau IHK. Nanti rumusnya ada ya di bawah. Tapi pada dasarnya adalah di Indonesia inflasi itu dihitung berdasarkan daripada perubahan relatif indeks harga konsumen.
yaitu suatu indeks yang menggambarkan perubahan harga di tingkat eceran. Jadi pedagang eceran ke rumah tangga, karena di beberapa negara bisa saja ya inflasinya dihitung atau disajikan mungkin dari tingkat pedagang besar atau dari tingkat produsen begitu. Sedangkan inflasi yang biasa diumumkan oleh BPS RI begitu setiap awal bulan dan juga BPS di provinsi begitu, itu kami menggunakan daripada perubahan harga-harga di tingkat eceran yang langsung berhubungan kepada rumah tangga. Makanya tadi di awal yang perkembangan daripada inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Jadi ini barang-barang kenaikan harga yang pantau inflasi itu adalah barang-barang dan jasa yang langsung berkenaan dengan rumah tangga. Ya, jadi kalau barang-barang yang tidak berkenaan dengan rumah tangga, misalnya untuk perkantoran, aspal dan lainnya begitu, itu tidak masuk dalam inflasi kita begitu. Nah, apa komponen daripada indeks harga konsumen ya? Sebetulnya indeks harga konsumen itu komponennya pertama adalah paket komoditas. Paket komoditas itu diperoleh dari apa yang disebut dengan tadi survei biaya hidup. Jadi istilahnya adalah sekelompok atau sekeranjang barang dan jasa pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota. Ya, jadi survei biaya hidup ini pada tahun ini sedang kita laksanakan di kalau di Provinsi Lampung itu ada di 2 kota dan di 2 kabupaten, yaitu Bandar Lampung, Metro, Mesuji, dan Lampung Timur. Lalu apa itu diagram timbang? Adalah diagram yang menunjukkan distribusi persentase nilai konsumsi tiap jenis barang jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Sedangkan yang ketiga komponen daripada IHK adalah harga. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, harga itu diperoleh dari survei harga konsumen. Ya, diperoleh ini bisa diperoleh dari lapangan, harga-harga itu setiap bulan ya yang kita kumpulkan itu ada barang-barang yang kita catat secara mingguan, ada barang-barang yang kita catat secara 2 mingguan, dan ada barang-barang yang kita catat secara bulanan. Begitu. Itu 3 komponen daripada indeks harga konsumen. Nah, di sini saya memberikan gambaran apa daripada diagram timbang IHK. Jadi diagram timbang IHK itu bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat di sini di sebelah itu ada komoditas-komoditas seperti beras, ketela pohon. Di tahun berdasarkan SBH 2018 gitu, penghitungan IHK tahun dasar yang terakhir. Itu di Bandar Lampung contohnya ada sekitar 386 barang dan jasa yang digunakan untuk perhitungan indeks harga konsumen. Nah, contohnya seperti beras, ketela pohon, dan lainnya. 386 barang dan jasa itulah yang kita sebut dengan istilah paket komoditas. Nah, barang-barang jasa itu ketika dikonsumsi rumah tangga, itu kan masing-masing barang itu tentunya mempunyai pengeluaran masing-masing. Contohnya di sini ya, beras misalnya, itu nilai konsumsinya berapa, ketela pohon berapa. Lalu dari 386 komoditas, itu kalau kita jumlahkan, maka dapatlah total nilai pengeluaran dari 386 komoditas tersebut, totalnya. Nah, masing-masing barang seperti beras, ketela pohon, itu nilainya kita bagi terhadap total dikalikan 100, itu yang dimaksud dengan bobot atau penimbang atau kontribusi dari setiap jenis barang terhadap total pengeluaran. Itulah yang kita sebut dengan diagram timbang. Diagram timbang yang digunakan untuk penghitungan indeks harga konsumen. Begitu. Nah, buat adik-adik, monggo silakan ya, tidak perlu sampai selesai. Kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, apakah nanti setelah selesai ataukah di tengah jalan, monggo silakan ya, adik-adik mahasiswa begitu. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Lalu, bagaimana SBH 2 periode terakhir ya, sebelum nih nanti saya menjelaskan SBH yang tahun ini begitu. Sebelum SBH tahun ini, kita
sebetulnya sudah berapa kali melakukan SBH. Saya ambil 2 SBH yang terbelakang, yang terakhir saja. Jadi SBH yang terakhir itu ya, yang sebelum dilaksanakan di tahun ini, itu SBH di tahun 2018. Ketika kita melakukan SBH 2018, maka indeks harga konsumen itu tahun dasarnya pasti 2018 sama dengan 100. Lalu di sana juga ada SBH 2012. Jadi sebelum SBH 2018 ada SBH 2012. Jadi hasil SBH 2012 itu untuk penghitungan indeks harga konsumen yang tahun dasarnya itu tahun 2012 sama dengan 100 begitu. Bisa kita lihat perkembangan dari setiap pelaksanaan daripada SBH. Contohnya cakupan kotanya. Di SBH 2012 itu inflasi nasional yang sering diumumkan oleh BPS RI merupakan gabungan agregat daripada inflasi di 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 49 kabupaten kota. Di tahun 2018 itu berkembang menjadi 90 kota. Nanti tahun 2022 ada di slide selanjutnya. Lalu cakupan kota di Provinsi Lampung. Di 2012, Provinsi Lampung itu penghitungan inflasi yang secara resmi dilakukan oleh BPS RI itu dilakukan hanya di 2 kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro. Sedangkan di tahun 2018 juga tetap dilakukan di 2 kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro. Kita lihat paket komoditas yang tadi sudah saya jelaskan, apa sih itu gambaran daripada paket komoditas ya. Di tahun 2012, jumlah komoditas yang masuk ke dalam paket komoditas itu 379 untuk kota Bandar Lampung dan 263 di kota Metro. Sedangkan di tahun 2018, di Bandar Lampung, itu komoditas-komoditas barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan inflasi di Bandar Lampung, itu jumlahnya 386. Sedangkan untuk Metro 278. Sedangkan mulai digunakannya kapan? Yaitu ketika dilakukan SBH 2012, maka IHK menggunakan tahun dasar 2012 sama dengan 100 itu dimulainya Januari 2014. Jadi bisa kita bayangkan ketika SBH dilakukan 2012 baru bisa digunakan tahun 2014 di awal yaitu Januari. Begitupun di tahun 2018 untuk IHK dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 itu baru digunakan Januari 2020. Jadi ini kan tahun 2022 baru awal, April gitu kan. Jadi kita baru Januari 2020 tahun, 2021 2 tahun baru kita gunakan ya. Tahun 2022 kita laksanakan lagi survei biaya hidup nanti yang akan saya sajikan di slide selanjutnya. Secara alur dari pembentukan indeks harga konsumen, sebetulnya indeks harga konsumen itu sumbernya ada 2, sumber utamanya. Yang pertama adalah survei biaya hidup. Dari survei biaya hidup, kita akan memperoleh apa yang kita sebut dengan pola konsumsi masyarakat atau paket komoditas. Lalu kita dapat juga diagram timbang, lalu nilai konsumsi dasar atau penol-kinol begitu. Mungkin kalau sudah belajar indeks kemarin begitu kan, ada indeks tase, ada indeks Leskayes, yang sederhana-sederhana aja ya. Loh, kalau indeks itu kan ada indeks bisa dan indeks-indeks yang lainnya lah yang rumusnya agak-agak ribet gitu ya. Tapi secara sederhana adalah indeks itu yang adalah indeks tase dan indeks Leskayes. Kalau indeks tase itu kan sigma PNPN dibagi sigma penol PN dikali 100. Sedangkan kalau indeks Leskayes itu kan rumus dasarnya sigma PN kinol dibagi sigma penol kinol dikali 100. Makanya di sini ada penol kinol untuk di bawahnya. Karena indeks harga konsumen di Indonesia menggunakan indeks daripada Leskayes,
maka di sini kita memperoleh fenol-fenol. Jadi sigma fenol-fenolnya itu. Yang kedua adalah untuk menghitung indeks harga konsumen, itu sumbernya adalah survei harga konsumen. Di mana dari survei harga konsumen kita akan memperoleh ya harga-harga dari komoditas, barang dan jasa yang masuk ke dalam paket komoditas. Jadi yang masuk ke dalam paket komoditas itu setiap bulannya kita lakukan survei, yaitu yang disebut dengan survei harga konsumen. Dari harga itu kita bisa hitung dengan relatif harga. Relatif harga adalah sederhananya adalah harga bulan sekarang dibagi dengan harga bulan lalu. Nah, dikalikan 100 biasanya dalam bentuk 100 kalau relatif harga itu. Sedangkan untuk pencatatannya ya seperti mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Dari dua sumber itu, maka bisalah kita akan menghitung indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen tidak akan berdiri sendiri. Dia akan gabungan dari hasil survei biaya hidup dan survei harga konsumen. Nah, untuk klasifikasi pengelompokan daripada IHK, tadi kita tahu ya bahwa contohnya di Bandar Lampung itu hasil SBH paket komoditasnya adalah 386 barang dan jasa. 386 barang dan jasa itu kita kelompok-kelompokkan. Kalau di tahun 2012 pengelompokan IHK-nya itu ada 7 kelompok. Sedangkan untuk tahun 2018 IHK dengan tahun dasar 2018 itu 386 barang dan jasa yang dikumpulkan di Bandar Lampung dimasukkan ke dalam ke 11 kelompok, yaitu yang kelompoknya kita sebut dengan koikop. Nah, kenapa kita melakukan perubahan pengelompokan ini? Karena pengelompokan koikop ini adalah pengelompokan yang bersifat internasional, agar pengelompokan IHK di Indonesia mengikuti, bisa dibandingkan secara internasional begitu. Jadi 11 ini kita mengikuti daripada panduan internasional begitu. Nah, ini hasil daripada yang terakhir ya, SBH di tahun 2018. Ada 11 kelompok ya, di sini ada Bandar Lampung, Metro, dan Provinsi Lampung. Provinsi Lampung adalah merupakan rata-rata agregat daripada Bandar Lampung dan Metro. Di sini bisa kita lihat seperti makanan, minuman, dan tembakau begitu di tahun 2018 itu Bandar Lampung 28,36%, Metro 27,93%. Dari kita lihat 11 kelompok ini, maka dapat kita lihat bahwa di Bandar Lampung pengeluaran rumah tangga secara rata-rata itu yang terbesar adalah pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau sebesar 28,36%. Selanjutnya adalah perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Itu 19,20%. Dan yang ketiga adalah transportasi 13,39%. Sedangkan yang terendah adalah untuk pengeluaran dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Bagaimana dengan kota metro? Di kota metro, itu pengeluaran yang paling tinggi, rata-rata pengeluaran rumah tangga di kota metro, itu makanan, minuman, dan tembakau sebesar 27,93%, lalu diikuti dengan perumahan 14,57%, dan juga selanjutnya untuk transportasi 14,13%. Sedangkan yang terendah itu adalah untuk pengeluaran kesehatan 2,08%. Sedangkan Provinsi Lampung adalah merupakan rata-rata agregat dari Bandar Lampung dan Metro. Jadi itu 11 kelompok kalau kita jumlahkan adalah 100, karena totalnya kan 100 begitu. Itu yang. Lalu bagaimana kalau kita tadi baru kelompok, 11 kelompok. Sekarang kita melihat dari komoditasnya, barang dan jasanya begitu. Dari survei biaya hidup di tahun 2018,
20 komoditas yang memiliki bobot tertinggi ya di kota Bandar Lampung, apakah terjadi pergeseran begitu? Contohnya di tahun 2012 yang paling tinggi itu pengeluaran rumah tangga di Bandar Lampung itu beras. Itu sebesar 4,38%. Gambaran dari 4,38%, mungkin ilustrasi mudahnya adalah apabila rumah tangga tersebut rata-rata pengeluarannya katakanlah setiap bulan 10 juta begitu, maka 438 ribunya itu digunakan untuk pengeluaran daripada beras, sehingga beras itu memberikan kontribusi terhadap total pengeluaran rumah tangga sebesar 4,38%. Itu makna daripada bobot tersebut. Yang kedua, di tahun 2012 itu kontrak rumah, sewa rumah, tarif listrik, ada nasi dengan lauk di urutan kelima. Ya, lalu ketujuh, keenam kita lihat bensin, ya bobotnya cukup tinggi, dan ketujuh adalah rokok. Kita tahu ya kalau rokok itu kan di angka kemiskinan juga memberikan kontribusi yang besar begitu pembelian rokok ini seperti itu. Lalu bagaimana dengan tahun 2018? Apakah polanya sama dengan SDH 2012? Ternyata ada pergeseran, berubah begitu. Di tahun 2018 komoditas yang memiliki bobot tertinggi itu adalah sewa rumah dan kontrak rumah. Sedangkan beras yang di tahun 2012 merupakan pengeluaran nomor 1 di Bandar Lampung, itu bergeser menjadi urutan yang keempat. Nah, di sini juga lihat kita rokok. Rokok itu bertahan di nomor 7 dia. Artinya rokok ini memberikan urutan ke-7 besar daripada kontribusi terhadap angka inflasi di kota Bandar Lampung. Nasi dengan lauk juga, itu masih masuk ke dalam 10 besar tuh. Karena seperti kita tahu bahwa yang zaman-zaman sekarang lah istilahnya ya, kalau misalnya lagi males masak apa kan itu kan tinggal, apalagi sekarang ini ya bisa beli warung makan, bahkan sekarang mah gampang dengan buka HP aja gitu kan, tinggal pencet muncul dah tuh makanan di depan rumah ya. Biasanya paket gitu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi nasi dengan lauk juga tetap memberikan kontribusi 10 besar daripada pengeluaran rumah tangga di kota Bandar Lampung. Jadi yang bertahan itu ya di situ ada bensin, ada rokok ini ya. Oke, itu untuk kota Bandar Lampung. Bagaimana dengan kota Metro? Metro di tahun 2012 SBH itu bobot beras Metro itu 5,99%. Artinya, kalau misalnya rata-rata pengeluaran rumah tangga di Metro itu 10 juta, itu hampir 600 ribunya digunakan untuk pengeluaran beras. Jadi Metro pengeluaran berasnya secara bobot lebih tinggi daripada kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua, tarif listrik, ada nasi dengan lauk, ada bensin, dan rokok lagi. Nomor 5 itu rokok, kretek dengan filter. Jadi di Metro sendiri rokok sudah menurunkan nomor 5 di tahun 2012. Lalu bagaimana di tahun 2018 untuk kota Metro? Apakah terjadi pergeseran? Oke, nomor 1 itu masih tetap beras. Tapi kalau kita lihat kontribusinya, itu kontribusi beras menurun dari 5,99% menjadi 4,71%. Karena biasanya katanya ini yang ahli-ahli ekonomi ya, dosen-dosen di sini, kalau memang masih hadir begitu, tentunya tentu lebih tahu daripada saya ya bahwa misalnya suatu kota itu lebih maju, maka konsumsi makanan, terutama beras itu mungkin secara kontribusinya dia akan menurun begitu, seperti itu. Ini di Metro juga terjadi penurunan, walaupun dia masih menempati urutan pertama, yaitu di urutan pertama, tapi kontribusinya turun dari 5,99% menjadi 4,71% gitu. Lalu yang kedua bensin dan tarif listrik. Rokok bisa kita lihat lagi. Dia tetap bertahan di urutan kelima. Sama dengan kota Bandar Lampung.
dua SBH berturut-turut sebelumnya rokok menempati urutan ke-7 di Bandar Lampung. Sedangkan di Metro, rokok menempati urutan ke-5 di 2 kali SBH. Kita tidak tahu hasil SBH di tahun ini, tahun 2022. Nah, sekarang kita masuk ke SBH 2022. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, adik-adik di sini, kalau terkena sampel daripada survei biaya hidup, ya, yang tinggal di Kota Bandar Lampung, dan mungkin ada yang tinggal di Kota Metro, ada yang tinggal di Mesuji dan Lampung Timur begitu. Mohon kami dibantu ini ya dengan hasil survei biaya hidup, karena dengan membantu kami BPS begitu, dengan memberikan jawaban yang sebenarnya begitu, itu akan sangat memberikan kontribusi besar terhadap nanti angka inflasi yang dihasilkan oleh BPS begitu. Jadi kalau misalnya teman yang rumah tangga memberikan kurang ini gitu, tidak sebenarnya dan meleset, angka inflasi tentunya yang kita hasilkan juga tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya begitu. Jadi minta tolong kalau misalnya ada Bapak Ibu dan adik-adik semua yang rumah tangganya terkena sampel dari survei biaya hidup tahun 2022, itu tolong dibantu petugas kami begitu. Nah, latar belakang daripada SBH itu ya, pertama, kenapa kita melakukan SBH? SBH itu biasanya dilakukan 5 tahun sekali begitu. Kadang-kadang tidak pas 5 tahun sekali. Tadi contohnya 2012, lalu seharusnya 2017 SBH itu. Tapi bergeser jadi 2018. Kenapa? Karena kita tahu bahwa BPS itu kan pemerintah begitu. Ketika pemerintah anggarannya sedang tidak bagus begitu dan ada pemotongan-pemotongan itu, BPS juga terkena imbasnya, terjadi pemotongan-pemotongan anggaran yang akhirnya awalnya SBH itu akan dilaksanakan 2017 bergeser karena anggarannya waktu itu tidak ada untuk SBH 2017 menjadi SBH 2018. Karena bahkan kita 2012, 2017, 2022, maka alhamdulillah pemerintah memberikan izin kepada BPS, menugaskan BPS untuk melakukan survei biaya hidup di tahun 2022. Ini kaitannya juga dengan pandemi yang terjadi saat ini. Pandemi yang terjadi saat ini merubah, kalau dibilang ahli-ahlinya, pakar-pakarnya itu ya, dibilang katanya new normal, Mas. Normal baru begitu ya, kehidupan baru begitu. Jadi bisa nggak sih SBH 2022 menangkap begitu daripada pola konsumsi masyarakat rumah tangga ketika pandemi ini begitu. Ini sempat agak dipertanyakan juga oleh BPS sendiri ya, dari masing-masing daerah. Kenapa SBH dilakukan 2022? Ketika kita nganggap waktu itu bahwa pola daripada pengeluaran rumah tangga di masa pandemi kan tidak normal begitu. Contohnya misalnya seperti beli masker, beli sanitizer begitu. Dulu kan di SBH 2018 yang namanya masker, yang namanya sanitizer nggak ada tuh di paket komoditas. Jadi kalau misalnya sekarang nih tahun 2012, katakanlah pandemi itu kan mulai tahun 2020 Maret kalau tidak salah ya gitu. Di 2020, 2021 sanitizer mau naik 100%, masker mau naik 100%, itu tidak akan mempengaruhi angka inflasi kita. Kenapa? Karena dari hasil SBH 2018, masker, sanitizer, dan mungkin yang lainnya dalam menghadapi pandemi, itu belum masuk ke dalam paket komoditas. Nah, kalau misalnya SBH sekarang itu di tahun SBH nanti saya akan jelaskan ya, itu panjang sekali begitu. Itu akan kelihatan apakah pengeluaran rumah tangga seperti masker, sanitizer itu akan terangkat atau tidak hasil SBH nanti. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa dilakukan SBH ya, seperti ada penyesuaian tahun dasar ya, tadi 2018 akan kita ganti menjadi 2022. Lalu perkembangan jenis dan kualitas barang dan jasa ya, seperti barang-barang itu kan mobile begitu ya. Contohnya mungkin kalau SBH yang
dulu 2002, 2007 mungkin HP belum ada ya, tahun 2002 mungkin masih sulit sekali. Sekarang HP kan sudah seperti apa ya. Lalu juga mengenai pulsa, paket begitu. Mungkin 10 tahun atau 15 tahun lalu pengeluaran seperti itu belum tergambar, maka katakanlah kontribusinya belum terlihat. Tapi di tahun 2022 pulsa, paket, kita seperti tahulah di rumah tangga kita aja ya, dari mulai bapak, ibu, anak, bahkan anak yang masih kecil aja juga udah main HP, main game, main apa gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya ngeliat YouTube, tentunya itu akan menghabiskan pulsa dan menghabiskan kuota atau paket gitu ya, paket kuota itu. Itu jadi ada pola-pola yang pola pengeluaran rumah tangga atau pola konsumsi rumah tangga yang bergeser dari 5 tahun, 10 tahun sebelumnya terhadap kondisi yang sekarang begitu. Lalu ada perubahan pasar atau outlet gitu. Dulu yang SBH yang pernah saya ikuti tahun 889 begitu. Itu tidak ada yang namanya pasar modern. Pasar tradisional sekecil-kecilnya ada dulu pasar swalayan bukan Indomaret biasanya. Jadi dia buka toko, ngambil sendiri begitu, lalu itu. Jadi bukan Indomaret. Jadi yang namanya Hypermart, Giant atau apalah yang itu belum ada waktu SBH di tahun. Nah sekarang kan yang namanya pasar modern seperti mungkin ada Chandra, ada Transmart gitu ya. Tentunya itu harus menjadi pantauan kita harga-harga yang berkembang di pasar modern tersebut selain pasar-pasar tradisional yang memang kita pantau itu dari sejak dulu begitu. Itu kenapa SBH itu dilaksanakan 5 tahun sekali karena kita berasumsi, katakanlah asumsi ya, namanya asumsi kan bisa 100%, nggak 100% benar juga mungkin enggak ya gitu. Namanya asumsi bahwa terjadi perubahan daripada yang tadi disebutkan 4 itu tadi ya, ada perubahan pasar, perubahan pola barang, ada perubahan daripada tahun dasar, ada perubahan pola konsumsinya itu. Maka dilakukan SBH 5 tahun sekali. Lalu apa tujuan utama daripada SBH 2022? Ya tadi memperbarui tahun dasar dari 2018 sama dengan 100 menjadi 2022 sama dengan 100. Lalu memperoleh paket komoditas dan diagram timbang, tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi, fenol, lalu juga mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi. Artinya nanti SBH itu juga selain mengumpulkan data tentang pengeluaran, juga mengumpulkan data-data lainnya yang berhubungan dengan sosial ekonomi rumah tangga, seperti itu. Nah, SBH 2022 itu adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan atau urban area dan daerah pedesaan, rural areas, untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan paket komoditas dan diagram timbang. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa paket komoditas dan diagram timbang diperoleh dari survei biaya hidup digunakan untuk penghitungan indeks harga konsumen. Apa yang membedakan SBH 2022 dengan SBH sebelum-sebelumnya? Di sini didefinisikan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Sebelum-sebelumnya bahwa inflasi di Indonesia itu dikatakanlah dikritik oleh ahli-ahli mungkin ya, ahli-ahli ekonominya bahwa itu urban bias. Karena inflasi yang dihitung oleh Indonesia, yang dalam hal ini BPS RI, itu hanya untuk rumah tangga yang masuk ke dalam daerah perkotaan atau urban area. Sedangkan untuk daerah pedesaannya tidak dicakup. Sehingga dianggap oleh para pakar, inflasi di Indonesia itu bias perkotaan itu. Sehingga di tahun 2022 untuk mengakomodir daripada kritik daripada ahli-ahli ekonomi begitu,
SBH dilakukan juga di daerah pedesaan atau rural areas. Sehingga nanti hasil SBH 2022 itu selain mencakup daerah perkotaan atau urban area, itu mencakup juga daerah pedesaan atau rural areas. Oleh sebab itu ya, nanti kita lanjutkan. Ini output SBH tadi sudah dijelaskan ya, paket komoditas, diagram timbang, rata-rata dan profil. SBH 2022 secara nasional, maaf saya agak ke ini, itu di sini dilakukan ya di Sojok itu, kalau 2018 itu di 90 kabupaten kota, maka secara nasional SBH 2022 itu dilakukan di 150 kabupaten kota. Jadi ada penambahan 60 kabupaten untuk mengakomodir daripada daerah rural atau daerah pedesaan. Jadi secara nasional nanti inflasi Indonesia yang biasanya merupakan gabungan daripada inflasi di 90 kota, maka nanti hasil SBH 2022 inflasi nasional merupakan gabungan daripada inflasi dari 150 kabupaten kota. Lalu bagaimana dengan Provinsi Lampung? Provinsi Lampung di SBH 2018 maupun di 2012 itu hanya dilaksanakan di Bandar Lampung Metro karena itu gambaran daripada daerah perkotaan. Di 2012 di SBH 2012 itu SBH di Lampung dilaksanakan ditambah dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji. Sehingga apabila inflasi Provinsi Lampung yang selama ini diumumkan oleh BPS Provinsi Lampung merupakan gabungan daripada inflasi Bandar Lampung dan Metro, nanti hasil SBH 2022 yang akan dirilis awal tahun 2024 itu inflasi Provinsi Lampung merupakan gabungan daripada inflasi 2 kota dan 2 kabupaten, yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Mesuji. Itu nanti bedanya SBH 2022 dengan SBH sebelum-sebelumnya. Nah, ada pun jadwal kegiatan daripada SBH 2022. Ini di tahun 2021 ada pemutahiran daftar rumah tangga. Jadi petugas-petugas kami sebelum melakukan pencacahan di tahun 2022 itu melakukan pemutahiran daftar rumah tangga. Rumah tangga mana saja yang termasuk rumah tangga yang eligible. Pengertian eligible di sini adalah rumah tangga yang layak untuk menjadi sampel daripada SBH 2022. Begitu. Lalu kita melakukan pemutahiran di tahun 2021 dan di 2022 di Februari, Mei, dan Agustus. Lalu pencacahan daripada SBH itu dilakukan setahun penuh Bapak, Ibu, dan adik-adik, yaitu Januari sampai dengan Desember 2022. Ini survei BPS yang paling lama, karena survei yang dilakukan selama setahun penuh. Jadi contohnya di Bandar Lampung, contohnya. Itu secara total rumah tangga yang terkena sampel di SBH 2022, itu setahun itu 2.000 rumah tangga. Di mana 2.000 rumah tangga dibagi menjadi 4 triwulan, ya, jadi 500 di triwulan 1, 500 di triwulan kedua, 500 di triwulan ketiga, dan 500 di triwulan keempat. Jadi dibagi 4 triwulan. Jadi SBH ini berlangsung full. Nah, ini untuk Maret, Juni, Desember cacat pengeluaran konsumsi makanan selama seminggu. Jadi rumah tangga, makanya saya tadi minta tolong dan minta maaf sekaligus, kalau misalnya ada Bapak, Ibu, dan ada adik mahasiswa rumah tangganya terkena sampel SBH, itu kami mengganggu rumah tangga tersebut selama 3 bulan untuk satu rumah tangga ya, karena setiap triwulan itu rumah tangganya berbeda-beda. Untuk mencatat pengeluaran rutin rumah tangganya setiap hari,
Jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya kalau kira-kiranya kami katakanlah membuat tidak nyaman daripada rumah tangga yang terkena sampel daripada survei biaya hidup tahun 2022. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ini yang kita maksud tadi. Formula daripada indeks harga konsumen itu oleh BPS itu dimodified, makanya kita sebut dengan modified less payers. Kita bisa lihat di situ indeks I sama dengan sigma PN, I itu mengandung kepada komoditas ya, sigma PN dibagi PN-1 dikali PN-1 dikali Q0 dibagi sigma P0 Q0. Ini kenapa dari less payers-nya di mana? Kalau misalnya adik-adik kuliah kemarin itu sudah belajar indeks dasar itu, indeks fase dan indeks less payers. Kan indeks less payers itu dasarnya adalah sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100. Tapi di sini rumusnya berbeda yang atas itu. Itu dimodified gitu. Jadi PN kalau kita coret secara matematik begitu, PN-1-nya kita coret itu kan PN Q0 begitu. Ya, ini jadi dimodified oleh BPS itu untuk supaya disebut dengan modified less payers. Dari rumus ini bisa kita lihat PN dibagi PN1 itu harga. Jadi kenapa tadi ada survei harga konsumen yang memperoleh daripada PN1. PN1 Q0 merupakan nilai konsumsi di bulan kemarin yang bulan berjalan. Yang bawahnya adalah sigma P0 Q0. Itulah hasil daripada survei biaya hidup. Dari rumus ini baru kita mengerti kenapa kita perlu daripada survei biaya hidup. Karena di situ dari rumus ini digunakan untuk sigma P0 Q0 untuk mendapatkan paket komoditas yang harganya dari rumus itu PN dibagi PN1 dan juga untuk mendapatkan PN1 Q0 nilai konsumsi yang berjalan begitu. Ya, ini rumus daripada indeks harga konsumen menggunakan modified less payers. Jadi dasarnya adalah rumus daripada indeks less payers. Nah, lalu bagaimana memaknai daripada indeks harga konsumen? Kalau kita lihat atau katakanlah mendengar daripada rilis, contohnya lah BPS Provinsi Lampung, bulan Maret kemarin. Bulan Maret itu karena kami rilis itu setiap awal bulan, yaitu pada awal bulan hari kerja. Jadi kalau kemarin itu kebetulan 1 Aprilnya jatuh pada hari Jumat, hari kerja. Jadi kalau hari tanggal 1 jatuh hari Sabtu misalnya, ya tanggal 1-nya gitu, lalu atau tanggal 1 jatuh hari Minggu, maka kami rilisnya di tanggal 2 atau di tanggal 3 di hari Seninnya begitu. Jadi tanggal awal kerja lah gitu istilahnya setiap bulan gitu. Contohnya diumumkan oleh BPS Provinsi Lampung, indeks harga konsumen Provinsi Lampung bulan Maret 2022 sebesar 109,71. Maknanya apa IHK itu? Indeks itu 1971 dibacanya apa? Bagaimana cara membaca 109,71? Apabila kita melihat suatu indeks harga, sebelum kita mengartikan indeks tersebut, kita harus tahu dulu indeks itu tahun dasarnya, tahun dasar berapa. Itu penting. Gitu. Karena setiap ada SBH, itu indeks harga konsumen, itu tahun dasarnya pasti berubah. Terakhir 2018 sama dengan 100. Sebelum SBH 2018, 2012 sama dengan 100. Nanti di tahun 2024 itu 2024 sama dengan 100, 2022 sama dengan 100. Nah, angka 109,71 itu Maret 2022, tahun dasarnya kita gunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Maka angka indeks di HK 109,71 itu dapat diartikan bahwa selama periode Januari 2019, kenapa Januari 2019? Karena tahun dasarnya 2018, indeks itu tahun dasarnya 2018 dan baru digunakan Januari 2019, artinya dihitungnya gitu, walaupun dirilisnya mulai tahun 2020. Sampai dengan Maret gitu, 2022 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 9,71% jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun 2018. Biasanya
ketika kita bicara tentang inflasi, orang kurang begitu tertarik dengan besaran indeks. Beda dengan nilai tukar petani. Nilai tukar petani, orang lebih cenderung kepada besaran indeksnya, besaran nilai tukar petaninya begitu. Sedangkan kalau di inflasi, itu orang tidak terlalu begitu memperhatikan daripada besaran indeksnya. Tapi lebih penting adalah perubahan daripada IHK-nya. Perubahan setiap bulan, bulan ke bulan, perubahan tahun kalender, perubahan tahun ke tahun atau year on year. Inflasinya berapa? Perubahan harga bulan ini terhadap bulan lalu berapa? Perubahan harga tahun kalender tahun ini berapa? Perubahan inflasi 12 bulan ke belakang berapa? Jadi para pakar-pakar ekonomi ya dan bahkan BI pun yang mempunyai kebijakan yang menentukan kebijakan moneter itu biasanya memang cenderung semuanya menggunakan pada besaran angka inflasinya, yaitu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau tahun ke tahun. Ya, itu makna daripada indeks harga konsumen. Nah, ini rumus inflasi yang biasanya digunakan. Inflasi bulan ke bulan atau month to month, yaitu rumusnya IHK bulan N atau katakanlah kalau Maret bulan Maret gitu. Dikurang IHK bulan N-1, kalau Maret berarti bulan N-1 kan bulan kemarin atau bulan Februari. Dibagi dengan IHK bulan N-1, bulan kemarin dikali 100. Itu apabila kita ingin menghasilkan angka inflasi bulan ke bulan atau month to month. Lalu yang kedua, biasanya inflasi itu disajikan dalam bentuk inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender atau year to date, itu rumusnya adalah IHK bulan N tahun A. Artinya contohnya, kalau inflasi tahun kalender 2022, IHK bulan ke N, Maret, tahun A, 2022 ya, dikurang IHK Desember tahun A-1. Kalau A-nya 2022, A-1 2021 kan, yaitu dikurang IHK Desember tahun 2021 dibagi dengan IHK Desember tahun 2021 dikalikan 100. Maka dapatlah kita besaran angka inflasi untuk inflasi tahun kalender. Lalu yang ketiga, inflasi itu biasanya disajikan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year. Biasanya BI ini lebih suka memperhatikan inflasi yang year on year. Jadi inflasi year on year itu inflasi setahun ke belakang atau inflasi 12 bulan ke belakang. Rumusnya untuk mendapatkan inflasi tahun ke tahun atau year on year yaitu IHK bulan N tahun A. Contohnya bulan sekarang ya misalnya, yang udah ini kan sekarang April, tapi yang kita riliskan bulan Maret ya. IHK bulan Maret tahun A 2022 dikurang IHK bulan N, berarti sama-sama Maret kan, tetapi tahun A-1, tahun kemarin. Jadi Maret dibandingkan terhadap Maret, tapi Maret tahun ini dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya. Dibagi dengan IHK bulan N tahun A-1 dikalikan 100. Jadi ada kuliah ini ya, ada mahasiswa itu untuk menghitung inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi year on year itu bisa menggunakan rumus ini begitu. Nah, saya memberikan contoh. Ini contohnya. Contohnya untuk Provinsi Lampung itu teman-teman bisa ada bisa download lah ya di BRS di website BPS Provinsi Lampung ya, coba di Google buka ya web BPS Provinsi Lampung, itu nanti akan bisa masuk ke webnya BPS Provinsi Lampung. Kalau di situ ada pilihan ya, itu ada tentang BRS inflasi begitu, coba di download itu gratis ya dari BPS itu, jadi enak sekarang tinggal download. Kalau dulu kan harus datang ke kantor begitu ya untuk mendapatkan datanya begitu. Aduh, maafnya ada. Oke. Saya
Putus Pak, Pak Ridwan, halo. Sinyalnya kayaknya ya Pak. Iya kayaknya. Halo Pak Ridwan. Hilang. Mana ini? Oh, putusnya di sana, bukan di kita. Kita mesti nyambung kan gini ya. Ya. Kalau di kita nyambung, berarti di sananya, dari sananya. Kayaknya BPS-nya, Sen. Iya. Yang mau sapa sebentar ya, adik-adik ya. Ini lagi ada trouble ini. Halo. Halo. Putus Mas Gun. Pak Gun. Iya, Halo. iya, halo Pak. Pak Ridwannya putus ya? Iya. Oh. Ditunggu sebentar ya Pak. Ditunggu Iya, iya, sebentar iya. ya, Pak. Siap. Ya, iya. Nah, itu dia. Udah muncul lagi. Halo? Belum? Ya. Belum gabung lagi ya Pak? Belum, Pak Gun. Belum. Oh iya, saya di ruangan terpisah kebetulan. Oh, lain ruangan Iya. ya Pak Gun. Iya, saya nyambi pelatihan juga Pak ini Pak, jadi agak kepecah-pecah. Iya, sudah semua jalan, betul. Ya, ditunggu ya Pak. Iya. Nah, ini Recording dia. stopped. Mohon maaf Bapak. Iya. Ada sempat ini. Mohon maaf. Ada gangguan. Ya. Iya. Ya. Silakan Pak Gun, udah lancar. Oke. Ini Mohon maaf, apakah sudah nampak Pak? udah, belum. Oke ya. Oh, tadi. Udah lagi. Oh iya. Sudah nampak Pak Oke. Gun. Ya, tadi Ya. sampai. Oke, tadi sampai sini mohon maaf Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya begitu. Tadi sempat nggak tahu kenapa ya, saya juga agak. Oke, Karena sinyalnya mungkin Pak Ridwan. ya, oke. Nah, sekarang saya ambil contoh Provinsi Lampung ya. Itu dirilis kemarin di awal bulan bahwa Provinsi Lampung IHK umum ya, karena kan kenapa saya sebut IHK umum? Sebab IHK itu kan tadi ada 11 kelompok. Jadi IHK itu ada IHK umum, ada IHK kelompok makanan, ada IHK transportasi, dan seterusnya sampai 11 kelompok. IHK umum Maret 2022 itu 109,71. Lalu Februari 2022 bulan kemarin ya, bulan Februari 108,71. Di Desember 2021 IHK 108,69. Lalu untuk Maret 2021 107,11. Sebetulnya angka-angka ini saya ambil untuk menjelaskan contoh penghitungan daripada rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Contohnya inflasi bulan ke bulan atau month to month itu. Inflasi Maret ini yang terakhir ya. Nanti kalau misalnya inflasi April, insya Allah karena mau lebaran ya tanggal 1 Mei-nya itu mungkin ya karena ada cuti bersama begitu ya sekitar tanggal 9 kali ya, 9 Mei baru muncul nanti angka inflasi untuk bulan April 2022 begitu.
Nah, inflasi bulan ke bulan atau month to month itu contohnya Maret, maka sama dengan inflasi Maret 2022, itu IHK Maret 2022 kita kurang dengan IHK Februari 2022 dibagi dengan IHK Februari 2022 dikali 100. Ya 109,71 dikurang 108,71, ya Maret dikurang Februari dibagi Februari dikali 100, 0,92. Jadi inflasi di bulan Maret kemarin untuk Provinsi Lampung itu 0,92%. Lalu bagaimana dengan inflasi tahun kalender, year to date? Pengertian inflasi tahun kalender itu kan Januari, Februari, Maret sampai Desember begitu. Karena baru sampai Maret, pengertian inflasi tahun kalender pada bulan Maret kemarin adalah inflasi Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret 2022. Di mana inflasi tahun kalender 2022 Januari sampai Maret 2022 itu diperoleh dari IHK Maret 2022 dikurang IHK Desember 2021 dibagi dengan IHK Desember 2021 dikalikan 100. Itu karena Maretnya 109,71 dikurang Desembernya 2021 108,69 dibagi 108,69 dikali 100 0,94. Artinya di Provinsi Lampung selama 3 bulan Januari, Februari, Maret telah terjadi inflasi atau kenaikan harga secara agregat sebesar 0,94%. Lalu bagaimana dengan inflasi tahun ke tahun, year on year? Ya, karena baru di bulan Maret terakhir itu, maka inflasi year on year Maret 2022, yaitu IHK Maret 2022 dikurang IHK Maret 2021 dibagi dengan IHK Maret 2021 dikali 100. Di mana Maret 2022-nya 109,71 dikurang Maretnya 2021 itu sebesar 107,11 dibagi dengan 107,11 dikali 100 sama dengan 2,43%. Artinya inflasi year on year pada bulan Maret atau inflasi 12 bulan ke belakang itu di Provinsi Lampung baru sebesar atau sudah sebesar 2,43%. Biasanya nih Bank Indonesia kan sekitar 3, berapa gitu ya, target setahun itu biasanya plus minus 1 begitu. Sehingga dengan melihat angka-angka yang dihasilkan oleh BPS ini baru 3 bulan segini nih year on year-nya. Maka tentunya BI sebagai penanggung jawab moneter gitu, istilahnya kebijakan moneter akan mengambil langkah-langkah bagaimana tadi yang oleh Kepala BPS Provinsi Lampung ada TPID ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah seperti itu. Lalu bagaimana memaknai daripada angka inflasi itu sendiri? Ya, jadi untuk inflasi bulan ke bulan, contohnya yang tadi adalah bulan Maret itu 0,92. Maknanya apa 0,92 itu? 0,92 itu dapat diartikan bahwa selama bulan Maret 2022 telah terjadi kenaikan harga secara umum. Mengapa terjadi kenaikan harga secara umum? Karena inflasi kita itu kan dibentuk dari 300, yang Bandar Lampung ya, 386 komoditas barang dan jasa. Dari 386 barang dan jasa pada bulan Maret, ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil. Yang naik itu akan memberikan andil inflasi. Yang turun itu akan memberikan andil deflasi. Atau dengan kata lain menahan lagi inflasi. Sedangkan yang stabil tidak memberikan andil inflasi. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan inflasi 0,92 di Maret itu berarti terjadi kenaikan harga secara umum di Maret itu sebesar 0,92% jika dibandingkan dengan Februari 2022. Karena kita ketahui bahwa yang dibandingkan yang kalau bulan ke bulan adalah Maret terhadap Februari 2022. Seperti itu. Itu makna daripada inflasi ke bulan. Lalu bagaimana makna inflasi tahun kalender? Tadi contohnya inflasi di tahun 2022, yaitu tahun kalender,
itu sebesar 0,94%. Ini dapat diartikan bahwa selama bulan Januari 2022 sampai Maret 2022, dari Januari sampai Maret, telah terjadi kenaikan harga secara umum 0,94% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember tahun 2021. Jadi selama 3 bulan di Provinsi Lampung, itu secara agregat, secara umum, terjadi kenaikan harga sebesar 0,94%. Kalau misalnya ada lihat itu, Pak, itu cabai merah naik 50%, kemarin gitu kan, apalagi itu minyak goreng. Susah banget kemarin ya, nyari minyak goreng itu ya. Di pasar nasional, kalau nyari minyak goreng ngumpet-ngumpet itu jualnya kadang-kadang gitu ya. Itu harganya yang tadinya mungkin 20-an, sekarang udah hampir 40-50 kali ya. Udah nyentuh 50 mungkin begitu. Nah, itu kan ada yang naik begitu. Setiap komoditas itu memberikan kontribusi yang berbeda-beda. Tadi yang disebut dengan bobot. Kalau bobotnya yang persen, naiknya sekian persen, itu akan memberikan andilnya sekian persen. Gitu. Jadi, pengertian daripada inflasi itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan makna daripada inflasi tahun ke tahun atau year on year? Tadi sudah dihitung, sudah diketahui bahwa sudah dirilis bahkan awal bulan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ibu Endang Retno, itu bahwa inflasi Provinsi Lampung year on year setahun itu 2,43%. Maknanya apa 2,43% itu kan gitu. 2,43% ini dapat diartikan bahwa selama bulan April 2021 sampai Maret 2022, kita tahu dari rumus itu kita bandingkan Maret terhadap Maret. Maret 2022 kita bandingkan dengan Maret 2021. Tetapi dalam membaca inflasinya, itu adalah bahwa selama bulan April 2021 sampai Maret 2022, jadi kalau April 2021 sampai Maret 2022 kan 12 bulan. Kalau kita istilahkan setahun kan 12 bulan itu, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,43% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Maret 2021. Jadi di Provinsi Lampung selama setahun belakang atau 12 bulan ke belakang, itu telah terjadi kenaikan harga secara umum atau secara agregat sebesar 2,43%. Begitu. Itu makna daripada inflasi year on year. Lalu andil inflasi, di sini kita coba masuk ke dalam lebih dalam begitu. Andil inflasi. Jadi andil inflasi itu beda dengan inflasi. Jadi kalau inflasi itu kan misalnya ada indeks sekarang dibagi indeks bulan lalu, perubahannya disebut dengan inflasi. Tapi kalau andil inflasi adalah mengartikan berapa besar suatu komoditas memberikan andilnya, baik itu andil inflasi maupun andil deflasi terhadap inflasi umumnya atau inflasi totalnya. Rumus daripada andil inflasi atau deflasi karena bisa negatif begitu, itu delta RH. Delta itu perubahan, RH relatif harga di bulan ke N, contohnya misalnya Maret ya, dikali bobot. Bobot itu tadi saya sudah jelaskan seperti contoh beras contohnya 5 tadi di Bandar Lampung 4, ini ya, artinya bobot nilai daripada beras terhadap totalnya itu kan bobot berarti kan. Nah itu bobot di bulan kemarin dari komoditas tersebut ya, jadi perubahan RH dari suatu komoditas dikali dengan bobot terhadap komoditas tersebut di bulan kemarin. Jadi perubahan harganya di bulan sekarang dikali dengan bobot kemarin dibagi 100. Lalu RH itu apa? RH adalah seperti N, artinya relatif harga suatu komoditas pada bulan KN itu merupakan rasio dari harga bulan KN dibagi dengan harga pada bulan kemarin dikali 100. Kalau delta RH, RH dikurang 100. Sedangkan bobot rumusnya adalah nilai konsumsi bobot bulan kemarin suatu komoditas N-1 itu ya, ada I, ada N-1. Itu NKI, itu NK nilai konsumsi
suatu komoditas I bulan N-1 bulan kemarin dibagi dengan total, itu kan bobot tuh. Dibagi dengan total nilai konsumsi dari seluruh komoditas di bulan N-1 dikali 100, dapatlah bobot, dan tadi sudah saya jelaskan. Saya ambil contoh di sini. Ini di angka-angka ini merupakan contoh saja ya, tidak sebenarnya begitu. Kalau misalnya Bandar Lampung ini inflasi yang bulan Maret 2022, saya ambil contoh aja ya, Maret 2022 92% misalnya. Misalnya di Bandar Lampung 0,92%. Lalu untuk melihat arti daripada andil itu, contohnya misalnya cabai merah. Cabai merah di bulan Maret 2022, contohnya adalah berapa begitu? Katakanlah misalnya 19.850. Nah, di bulan Februari gitu di 2002, katakanlah 10.000. Kalau berarti ada kenaikan harga kan untuk cabai merah. Katakanlah relatif harganya, harga bulan sekarang cabai merah bulan Maret dibagi dengan harga cabai merah bulan Februari dikali 100, katakanlah 158,56. 158,56 berarti kalau data RH-nya kan ada kenaikan sebesar 58,56%, yaitu 158,56 dikurang 100. Ya. Lalu bobot cabai merah di bulan Februari diketahui, pasti bulan Februari sudah ada itu, karena NK-nya cabai merah terhadap NK total dapatlah itu bobotnya 0,53. Dari dua informasi tersebut, jadi kalau di bulan Maret kita kalau pengen tebak begitu, ini kira-kira nih cabai merah nih kalau naik sekian persen di bulan Maret gitu, andilnya berapa sih? Andil inflasinya terhadap total itu berapa gitu? Kalau bobotnya kita tahu, cabai merah itu 0,53, istilahnya seperti itu. Apabila kita ketahui bahwa bobot cabai merah 0,53 dan kenaikan harga daripada cabai merah 58,56%, maka bisa kita ketahui dengan pasti bahwa andil inflasi cabai merah di bulan Maret 2022 itu sebesar 0,31 yang diperoleh dari 158,56 dikurang 100, itu dari rumusnya adalah delta RH, rumus yang di atas. Delta RH, karena RH dikurang 100. Dikalikan 0,53, bobot N-1, bobot cabainya bulan Februari. Dibagi dengan 100, dapatlah 0,31. Maknanya apa andil itu? Artinya bahwa 0,31 dapat diartikan bahwa selama bulan Maret 2022, komoditas cabai merah itu telah memberikan kontribusi atau andil inflasi sebesar 0,31% terhadap inflasi umum. Misalnya, saya contohkan sebesar 0,92. Jadi inflasi pada bulan Maret sebesar 0,92%, itu 0,31%-nya diperoleh dari atau disumbang oleh cabai merah. Jadi berapa tuh? 30%-nya ya, daripada total inflasi di satu bulan itu. Ya, cabai merah ini di tahun 2019, 2020 itu nomor 1 penyumbang inflasi di Provinsi Lampung. Kenapa? Saya juga jujur aja, ini saya di Lampung baru tahun 2018 terakhir ya, November lah saya di Lampung. Sebelumnya saya di BTS Pusat. Nah, di sana gitu kalau misalnya makan cabai, kok saya makan sambal ya, sambal di Lampung ini rasanya sedap sekali. Jujur memang di Lampung ini sambalnya enak-enak. Mungkin Bapak Ibu dan ada tahu lah ya gitu. Sambalnya enak-enak begitu. Kok cabai mah keren lah begitu ya. Artinya memang di sini andilnya cukup lumayan. Artinya bahwa di tahun 2019-2020 itu yang menyebabkan besarnya inflasi setahun di Provinsi Lampung itu cabai merah buat tahun itu. Kecuali tahun 2021. Bergeser itu. Apa tahun 2021 yang menyebabkan penyumbang utama daripada inflasi Provinsi Lampung? Yang rame tuh, yang ibu-ibu pada ngantri itu, yaitu minyak goreng. Minyak goreng memberikan andil inflasi nomor 1 di tahun 2021, paling tinggi dia. Selama setahun minyak goreng nomor 1 begitu. Dari beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi di tahun 2021. Makanya sekarang pada antri
Ya, walaupun ngantri sekarang karena di headnya dilepas, jadi barangnya ada tapi harganya mahal.